Salam sejahtera dan uh, pada saat ini kita akan membuat satu laporan bacaan buku, yaitu buku Firman Allah dan Akal Budi Manusia yang dituliskan oleh Ronald H. Nash. Nah, di dalam laporan bacaan ini dia adalah terdiri pada 12 bab dan setiap bab kita akan meringkaskan membuat laporan tentang bab itu. Nah, pada bab yang pertama yaitu pemisahan iman dengan pengetahuan, ia menjelaskan pemisahan antara iman dan pengetahuan yang menurut pemikiran David Hume, seorang filsuf yang berpendapat bahwa pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Hume skeptis terhadap pengetahuan metafisik, termasuk keyakinan agama, dan menganggap klaim religius tidak didukung bukti. Nash memperkenalkan istilah Hume's Gap untuk menggambarkan pemisahan tersebut dan mengkritik pandangan Hume yang menolak pengetahuan dari iman. Ia menegaskan bahwa pengalaman spiritual penting dan menawarkan pendekatan yang menggabungkan wahyu ilahi sebagai sumber pengetahuan dengan menekankan bahwa iman dan akal budi tidak harus bertentangan. Nash ingin menunjukkan bahwa iman Kristen memiliki dasar rasional yang kuat. Pada bab yang kedua yaitu Agnotisme Theologis dari Kant hingga Ritschl. Bab ini membahaskan bagaimana pemikiran teologis berkembang sebagai respons terhadap filosofi Immanuel Kant yang mengubah cara pandang tentang pengetahuan manusia dalam teologi. Nash menjelaskan bahwa Kant menyatakan bahwa akal manusia hanya bisa memahami fenomena dan tidak dapat mengenali hakikat sejati, termasuk Allah yang menimbulkan agnostisme teologi. Dalam hal ini, Friedrich Schleiermacher menekankan pentingnya pengalaman pribadi dalam iman, sedangkan Albrecht Ritschl menyoroti nilai praktis dan etis dari agama. Nash mengkritik kedua pandangan ini karena dianggap mendukung agnostik. Ia menekankan bahwa teologi harus berlandaskan wahyu objektif Allah untuk menjaga keaslian iman Kristen dan mengajak untuk kembali kepada dasar teologi yang dapat dipercayai berdasarkan wahyu Allah. Nah, pada bab ketiga ini yaitu serangan terhadap kenyataan provisional. Bab ini membahas bagaimana Allah menyampaikan kebenarannya melalui penyataan yang boleh dipahami manusia. Nes mengkritik para teolog modern yang menolak gagasan ini, berargumen bahwa kritik terhadap penyataan proporsional menjauhkan fokus dari kebenaran absolut kepada pengalaman subjektif. Ia menekankan bahwa proposisi adalah cara yang sah untuk memahami kebenaran ilahi, penting untuk doktrin dan etika Kristen, dan bahwa penyataan proporsional tetap esensial dalam komunikasi Allah kepada manusia. Kemudian pada bab keempat yaitu pembelaan atas penyataan proporsional. Penulis membela penyataan proporsional sebagai cara Allah menyatakan dirinya yang dapat dipahami manusia. Nash menekankan pentingnya penyataan ini untuk komunikasi antara Allah dan manusia. Seperti yang ditemukan dalam Alkitab, dia mengkritik teolog neo-ortodoks yang melihat wahyu sebagai pengalaman personal yang tidak proporsional. Nash berargumen bahwa tanpa proposisi, wahyu menjadi subjektif dan menekankan bahwa Alkitab berisi kebenaran proporsional yang jelas. Meskipun proposisi tidak bisa menjelaskan Alkitab secara penuh, mereka tetap memberikan gambaran yang tepat tentang
Allah. Dan ia juga menegaskan pentingnya penyataan proporsional dalam iman Kristen modern. Bab 5 yaitu salingan singkat namun penting. Walaupun bab ini singkat, tetapi Nash menyajikan pemikiran teologis dan filosofis yang penting yang merangkum argumen sebelumnya dan mempersiapkan pembaca untuk diskusi lebih lanjut dan menekankan bahwa akal manusia terbatas dan tidak bisa memahami Allah sepenuhnya tanpa penyataan yang berfungsi sebagai penghubung antara Allah dan manusia. Ia mengkritik spek skeptisme terhadap kebebasan, keabsahan penyataan dan penjelasan bahwa iman dan akal saling melengkapi. Nes mengajak pembaca untuk memahami hubungan keduanya dalam menghadapi skeptisme modern. Penting bagi pemimpin gereja dan teolog serta mengingat akan kerendahan hati dalam memahami wahyu ilahi. Bab keenam yaitu Logos Kristen. Membahaskan konsep Logos dalam tradisi Kristen sebagai kunci untuk memahami hubungan antara Allah dan manusia, khususnya dalam konteks wahyu. Ditekankan pentingnya Logos sebagai dasar bagaimana Allah menyatakan diri dan bagaimana manusia memahaminya. Dengan Yesus Kristus dipandang sebagai firman Allah yang hidup. Dan dijelaskan juga asal-usul dan makna logos dalam tradisi Yunani dan Yahudi yang meliputi pemikiran rasional dan kekuasaan firman Allah. Dia menunjukkan bahwa dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 18, logos merupakan pribadi yang berinkarnasi, menciptakan hubungan ibarat pribadi, menciptakan hubungan hidup antara Allah dan manusia dan juga menolak pandangan yang memisahkan iman dan akal, menegaskan bahwa wahyu Allah melalui logos dan yang dapat dipahami secara rasional, dan dikritik juga pandangan yang meredaksi logos menjadi simbol religius dan menekankan bahwa pemahaman ini merusak integritas wahyu Kristen. Dan di bagian ini juga disimpulkan bahwa logos menghubungkan Allah yang transenden dengan manusia yang terbatas, menekankan pemahaman yang rasional dalam iman Kristen. Bab ketujuh yaitu rasionalisme dan empirisme. Ditekankan, dibahaskan rasionalisme dan empirisme, yaitu dua aliran utama dalam filosofi yang berpengaruh pada pemikiran teologis. Dan dalam bagian ini dijelaskan rasionalisme sebagai pendekatan yang menekankan akal budi sebagai sumber pengetahuan, di mana kebenaran dicari melalui logika. Tokoh-tokoh besar dalam rasionalisme termasuk Descartes dan Spinoza. Sebaliknya, empirisme melihat pengalaman indrawi sebagai sumber utama pengetahuan dengan pemikir seperti Locke dan Hume. Dalam konteks teologis, Nash mencatat bahwa rasionalisme berpendapat bahwa wahyu harus sesuai dengan logika manusia, sedangkan empirisme mencoba mengaitkan wahyu dengan pengalaman religius. Bagian ini juga mengkritik kedua pendekatan ini, menunjukkan bahwa rasionalisme dapat mengabaikan sifat transenden Tuhan, sedangkan empirisme cenderung mereduksi wahyu menjadi pengalaman subjektif. Dan bagian ini Nash menawarkan epistemologi Kristen yang seimbang, yang menempatkan wahyu proporsional seperti yang terdapat dalam Alkitab sebagai sumber utama pengetahuan teologis.
Dia menekankan perlunya kerendahan hati intelektual, mengakui peran akal dan pengalaman, tetapi tetap mengutamakan otoritas wahyu ilahi. Kesalahan dalam pandangan epistemologi dapat menyebabkan teologi yang menyimpang sehingga penting untuk memahami keterbatasan akal budi dan pengalaman manusia. Dalam bab 8 yaitu rasionalisme Kristen Agustinus. Dalam bagian ini dibahaskan rasionalisme Kristen Agustinus, yaitu mengulas bagaimana pemikirannya menggabungkan iman dan akal budi dalam konteks epistemologi Kristen. Agustinus, seorang bapak gereja, meyakini bahwa rasionalisme dan iman saling melengkapi. Dia berpendapat bahwa akal budi manusia dapat memahami kebenaran, tetapi hanya melalui anugerah Allah. Nes menggarisbawahi frasa Agustinus yaitu credo ut intelligam, yaitu aku percaya supaya aku dapat mengerti, yang menunjukkan bahwa iman adalah langkah pertama untuk memahami realitas. Agustinus berargumentasi bahwa semua pengetahuan sejati berasal dari Allah dan menolak gagasan bahwa pengetahuan manusia itu otonom. Konsep illuminatio menunjukkan bagaimana Allah menerangi akal manusia untuk memahami kebenaran. Nes juga mencatat bahwa Agustinus menolak skeptisme dan relativisme, menekankan bahwa kebenaran adalah objektif dan ditemukan dalam Allah. Di akhir, Nes mendidaksikan relevansi pemikiran Agustinus dalam konteks modern, menawarkan kerangka untuk dialog antara iman dan akal, dan menegaskan pentingnya integritas antara iman dan rasionalitas. Dalam bab 9 yaitu pemberontakan religius melawan logika. Dalam bagian ini dibahaskan konflik antara agama dan logika, terutama dalam konteks kritik terhadap penggunaan logika dalam teologi. Dan dijelaskan bahwa gerakan anti-logika dalam tradisi religius yang dipicu oleh pengaruh eksistensialisme dan mistisme menganggap logika sebagai penghalang terhadap pengalaman iman. Dia menegaskan bahwa logika seharusnya dipandang sebagai alat yang diberikan Allah untuk memahami wahyunya, dan dikritik teologi neo-ortodoksi yang meredaksi peran akal budi, menyoroti pandangan Karl Popper yang menganggap Allah sangat berbeda dari manusia. Dia berargumentasi bahwa Allah berkomunikasi dengan manusia dengan cara yang rasional. Dan di bagian ini juga dicatat bagaimana tradisi Kristen termasuk pemikiran para bapak tradisi termasuk pemikiran para bapak gereja dan reformasi Protestan menekankan pentingnya logika dalam memahami iman, dan diperingatkan bahwa anti logika dapat menyebabkan kekacauan teologis dan penolakan terhadap diskusi intelektual, serta menyerukan harmoni antara iman dan logika. Dalam refleksinya, Nes mendorong gereja untuk mengintegrasikan pendidikan teologi yang menekankan keseimbangan antara iman dan logika. Dalam bab 10, yaitu rasio dan agama, dinyatakan bahwa rasio dan iman saling melengkapi dan tidak bertentangan. Dan Nes mengutip pemikir seperti Santo Agustinus dan Thomas Aquinas yang melihat rasio sebagai alat untuk memahami iman. Dia mengkritisi pandangan sekular yang memisahkan keduanya dan menekankan pentingnya rasio dalam teologi. Nes menolak fidelisme, mengingatkan pendekatan seimbang yang menggunakan rasio untuk mendalami iman.
Dia juga menyoroti penggunaan rasio dalam apologetika dan interpretasi kitab suci, menekankan pentingnya analisis rasional untuk mencegah kesalahpahaman. Akhirnya, untuk menyimpulkan bahwa rasio dan agama harus bekerja sama untuk memahami kebenaran ilahi dan tujuan hidup. Bab 11 yaitu rasio penyataan dan bahasa. Dibahaskan peran akal, penyataan ilahi, dan bahasa dalam teologi Kristen. Dalam buku ini berpendapat bahwa akal manusia yang merupakan anugerah dari Allah penting untuk memahami kebenaran yang diwahyukan. Dan bagian ini juga menolak pemisahan antara akal dan iman, menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi. Bahasa juga dipandang sebagai alat komunikasi pernyataan ilahi meskipun terbatas. Nes mengkritik positifmi, positivisme logis karena menganggap pernyataan teologis tidak bermakna dan menekankan pentingnya integritasi akal dan iman dalam teologi untuk memahami doktrin secara rasional. Kemudian dalam bab yang ke-12 yaitu penyataan dan Alkitab, dijelaskan bahwa hubungan antara pernyataan ilahi dan Alkitab serta bagaimana manusia memahami kebenaran melalui akal yang dipandu oleh Roh Kudus. Nash membedakan pernyataan umum yang dapat diakses semua orang melalui melalui alam dan hati nurani dari pernyataan khusus yang adalah komunikasi langsung Allah melalui Alkitab dan Yesus Kristus. Dia menegaskan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan berotoritas, dan pentingnya akal budi dalam memahami penyataan melalui memahami juga menekankan pentingnya akal budi dalam memahami penyataan, menolak fidelisme, dan mendorong integrasi iman dan akal. Pemahaman tentang hubungan ini sangat penting dalam teologi dan kehidupan Kristen, mempengaruhi penafsiran Alkitab dan penerapan ajarannya. Nes mendorong penggunaan akal yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam mempelajari Alkitab untuk mengenal Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Sekian, Tuhan memberkati.